Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Filandari Hidayat dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Syekh Yusuf akan memaparkan materi tentang pemanfaatan smartphone bagi mahasiswa ilmu komunikasi dalam mengakses informasi. Perkembangan media teknologi dan informasi pada era sekarang ini sangat menunjukkan betapa banyaknya media komunikasi yang beredar dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone akan menyebar luas dan sangat banyak digandrungi oleh masyarakat karena terdapat teknologi-teknologi di dalamnya dan banyak sekali hal yang dapat kita akses dalam smartphone. Nah, selain masyarakat, mahasiswa juga beralih menggunakan smartphone karena banyaknya akses-akses dan banyaknya jawaban dari tugas mereka atau jawaban dari penelitian mereka yang tersebar luas di internet. Ini juga mempermudah mahasiswa itu sendiri untuk menyelesaikan tugasnya. Salah satu pemanfaatan dari penggunaan smartphone ini adalah memudahkan kita dalam memberikan atau menerima informasi yang edukatif. Nah, kita tahu di dalam smartphone ini terdapat internet. Nah, di dalam internet ini terdapat berbagai link atau bahkan jutaan link yang bisa kalian akses dengan mudah. Nah, seperti kita ketahui, kalau sekarang link udah banyak banget yang sifatnya pendidikan. Jadi kayak dia biasanya isinya riset, ada e-book, atau seperti jurnal-jurnal yang kita bisa akses, dan ini mempermudah sekali untuk mahasiswa menyelesaikan tugasnya. Jadi biasanya mahasiswa akan mencari sebuah jurnal, kemudian dia akan menjadikan jurnal ini referensi untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu, sebenarnya apa sih manfaat smartphone bagi mahasiswa komunikasi dalam mengakses informasi? Nah, sebenarnya bukan hanya mahasiswa komunikasi yang dapat mengakses informasi atau memanfaatkan smartphone ini sendiri. Sebenarnya banyak juga mahasiswa lain atau dari jurusan lain, bahkan masyarakat, yang membutuhkan informasi dari smartphone ini. Seperti kita ketahui, kalau di dalam smartphone ini terdapat internet. Nah, internet ini yang sudah banyak sekali menyediakan link. Seperti saya bilang tadi, pasti linknya ada yang bersifat pendidikan. Nah, yang link bersifat pendidikan ini sangat memudahkan si mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi, mahasiswa ini bisa mencari berbagai jurnal di dalam link ini, lalu menjadikan jurnal ini sebagai referensi tugas mereka. Selain mempermudah mahasiswa dalam mengerjakan tugas, adanya smartphone ini juga mempermudah mahasiswa dalam berkomunikasi. Sebenarnya bukan hanya mahasiswa, masyarakat luas juga dapat mempermudah komunikasi mereka dengan adanya smartphone ini. Karena adanya smartphone ini, kalian udah nggak perlu lagi capek-capek nulis, terus kirim untuk memberikan kabar kalian ke orang yang jauh, tapi hanya dengan aplikasi-aplikasi tertentu yang adanya di dalam smartphone, itu kalian bisa memberikan kabar terkini kalian kepada keluarga atau bahkan teman-teman kalian. Selanjutnya, kenapa sih mahasiswa ini memilih smartphone untuk dijadikan media dalam mengakses informasi? Nah, ini tuh sebenarnya terjadi karena di dalam smartphone ini bukan hanya membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugasnya, tapi juga dapat membantu mahasiswa menyalurkan hobinya. Misalkan bermain game, mendengarkan musik, atau memainkan alat musik di dalam aplikasi-aplikasi tertentu. Biasanya di dalam smartphone juga banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk berbelanja online yang tentunya memudahkan mahasiswa ini dalam mencari kebutuhan sehari-hari. Kemudian bagaimana sih cara mahasiswa menempatkan kemajuan teknologi yang ada di smartphone dengan sebaik-baiknya? Jadi sebenarnya seiring dengan perkembangan teknologi yang terus-menerus berkembang, nah, kita tuh punya kesempatan yang semakin bertambah gitu loh. Jadi kalau misalkan inovasinya semakin baru, kesempatan kita untuk mencari wawasan baru itu juga semakin luas. Jadi mulailah cari-cari info yang edukatif, yang sumbernya jelas, lalu mencari informasi di masyarakat luas, misalkan kenalan dengan orang baru, itu akan membuat kalian lebih terbuka lagi pikirannya dan bisa memotivasi kalian. Dan jangan lupa juga kalau misalkan dalam menggunakan smartphone itu harus dalam waktu yang tepat, tidak berlebihan, agar apapun yang kalian kerjakan tidak tertinggal karena kalian memainkan smartphone itu. Demikian pemaparan materi dari saya.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu saya yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.